Langsung kurang itu kalau masalah itu awak namanya Skogodok. Nak, kita jangan ke surat tulis Skogo. Woi, Kak. Nak masuk ada bang, nyan main sudah tunjuk saya bang. Dia tunggu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para pemirsa Cilote Wanipin? Hari ini saya sedang berada di Daima Hotel, di mana hari ini kita bersama dengan narasumber kita yang betul-betul beda hari ini. Kalau selama ini para pemirsa melihat narasumber yang kita datangkan itu rata-rata mulai dari pejabat publik sampai dengan pimpinan rumah sakit dan juga tokoh-tokoh politik lainnya. Dan hari ini di samping saya telah hadir Bang Octavianus. Iya. Selamat sore Bang Octavianus. Selamat sore Wanipin. Iya. Selamat sore pemirsa Wanipin. Bang Octavianus ini Bapak Ibu para pemirsa, ini adalah pengurus daripada pedagang kaki lima Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi. Betul ya Bang? Betul. Ya. Betul Bang. Jadi kenapa kita undang beliau hari ini? Karena saya mengikuti perjalanan daripada para pedagang yang ada di areal Masjid Raya, dari mereka berada di situ sampai mereka keluar. Iya. Dan saya dapat info bahwa hari Kamis kemarin bahwa telah terjadi, nyaris terjadi bentrokan. Betul? Betul. Iya. Betul. Jadi hari ini sengaja Bang Octavianus mewakili rekan-rekan pedagang Masjid Raya Sumatera Barat untuk bisa berpodcast dengan Cilote Wanipin. Kenapa kita undang? Karena ini harus kita ungkap. Ya. Betul. Selama ini banyak komentar-komentar ketika ada konten terkait dengan pedagang Masjid Raya ini keluar di TikTok. Banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan bahwa pedagang Masjid Raya itu ilegal. Kemudian masjid tempat sholat, tidak untuk berjualan. Itu benar juga. Kemudian banyak sekali komen-komen yang barangkali mereka asal komen dan mereka tidak tahu duduk persoalannya. Untuk itulah makanya saya hadirkan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu para pemirsa Cilote Wanipin paham dengan situasi ini, dan silakan nantinya bagaimana menurut Anda, pendapat Anda kondisi hari ini. Mungkin Bang mungkin perlu diceritakan nih Bang Octavianus. Bagaimana proses awal kok bisa, ya kan, PKL itu bisa ditempatkan di areal parkir motor itu. Berdagang di sana. Iya, mungkin diceritakan sebelumnya. Dan juga mereka sudah pernah juga bersurat 2 kali minta audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat ya. Iya, betul Bang. Iya. Tapi sampai detik ini tidak ada kepastiannya. Nah, ada jawaban Bang. Malah sempat juga salat berjamaah ya, di masjid. Hari itu salat ini ya, salat lohor. Zahasar apa lohor ya? Lohor. Habis itu subuh. Tapi juga tidak dijumpai lah. Dijumpai ya. Mungkin Mau perlu cerita lah. Silakan Mau. Ya, ini sebelumnya terima kasih Wanipin. Salam sejahtera, assalamualaikum sama pemirsa Wanipin. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya sebagai sekretaris di Ikatan Pedagang Kaki Lima Syekh Minangkabau ini. Kalau dulu Masjid Raya. Masjid Raya, betul Wanipin. Jadi dulunya kami ini perjalanannya, kami udah bermacam rangkaian perjalanan ini Wanipin. Iya. Kami dulu
berdagang di luar. Dulu di luar pakai gerobak itu Wanipin, digusur-gusur terus sama Satpol PP, dikejar-kejar. Jadi kami berinisiatif lah untuk mengurusnya, gimana caranya kami untuk aman berdagang dalam nih Wanipin. Dulu kami ditemanin sama penduduk setempat, sama LPM, menemui Pak Gubernur itu Wanipin. Waktu zaman Pak Irwan Parikno Wanipin. Ketemu sama gubernur? Ketemu Wanipin, ketemu, ada jejak digitalnya sampai sekarang tuh Wanipin. Jejak digitalnya di koran gitu Wanipin, dia akan itu. Jadi setelah itu tuh udah 2 kali saya dan kawan-kawan udah mulai bergeser ke dalam, tapi masih pro kontra tuh Wanipin, masih pro kontra. Terus berupayalah kami temui wali kota. Siapa wali kota saat itu? Semasa itu tuh Pak Buya kita ini Wanipin. Buya Mayaldi. Iya. Buya Mayaldi ini. Jadi kami rame-rame minta audiensi dadakan lah sifatnya Wanipin dengan RT setempat Wanipin. Jadi ketika dengan Pak Gubernur Sumbar sudah ketemu ya? Iya. Kesimpulannya dari Gubernur Sumbar kala itu Bang Iwan Pritno apa dia bilang? Itu tuh nanti direkomendasikan ke wali kota. Iya. Akhirnya beraudensi dengan Pak Wali dan ketemu saat itu ya. Saat itu. Nah. Jadi saat itu tuh kami audiensi sama Pak Wali Kota dan dikeluarkanlah disposisi Pak Wali. Coba lihat. Ini dia. Tahun 2017 itu. Kepada yang terhormat Wali Kota Padang Haji Mayaldi Ansarullah ya. Iya, Wanipin. Disposisi untuk ditindaklanjuti ke UMKM ya. Iya, Wanipin. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Surat yang diajukan oleh kelompok pedagang ya. Iya, kelompok pedagang Wanipin. Nah, ini dia nih. Ini surat disposisinya di sini. Tuh, buktinya disposisi. Ya, dari Pak Mayaldi. Iya, betul. Wali Kota Padang kala itu ya kan. Kalau sekarang kan Gubernur Sumbar nih. Sudah. Nah, jadi gubernur. Ini surat pertama ya. Iya. Maka semenjak disposisikan ke Dinas Koperasi, itu kami ditempatkan ke dalam itu Bang Wanipin. kan ada disposisi dari wali kota nih. Iya, betul. Kepada Dinas Koperasi. Koperasi. Jadi kami setelah dikasih disposisi ini, kami menemui Koperasi UMKM. Iya. Jadi berembuk di sana, pihak UMKM memfasilitasi kami berdagang di dalam itu Wanipin. Oh gitu. Ya. Jadi hari itu tuh ada Kabak Kesra, Kabak Mental, sama Satpol PP rapat di masjid Raya dengan pengurus juga. Dengan pengurus. Waktu itu masih Pak Julius itu Wanipin. Iya. Jadi hari itu tuh kami Pak Julius, Kabak Kesra, Kabak Mental dan Satpol PP diminta lah kami berapa orang anggota semua. Jadi disitulah kami bisa berjualan di dalam itu Wanipin. Itu pertama-tama kami berjualan di tengah itu Wanipin. Di tengah parkiran. Tengah parkiran. Jadi di tengah parkiran itu tuh berjalannya waktu ada acara MTQ nih Wanipin. Jadi acara MTQ ini nih itu tuh belum apa-apa itu Wanipin. Parkiran itu belum ada itu Wanipin. Iya. Kami masuk dulu itu tuh. Dulunya itu tuh pas dibikin parkiran itu tuh pikiran kami untuk kami tuh Bang. Iya. Karena kami udah bicarakan sebelumnya kan, tolong kami ditata rapi lagi kan. Ini kan masalahnya ikon Sumbar ini Wanipin. Gak mungkin kami berserak kayak gitu kan Wanipin. Jadi dibikinlah parkiran itu tuh, tapi hasilnya untuk motor. Jadi pas acara MTQ itu tuh, kami dipindahkan ke sana Wanipin. Dipindahkan kami di sana, dipermanenkan di sana. Sampai digeserlah motor sampai ke ujung. Sampai sekarang, sampai kemarin waktu pas pengusiran itu. Jadi sudah berapa lama semenjak ditempatkan para pedagang ini di areal parkir motor itu? Kira-kira udah 5 tahun mungkin. 5 tahun ya? Iya. Jadi sebelum itu tuh kami di areal parkir di tengah itu. Berarti ada waktu 2 tahun di areal parkir Ya, tuh ya? ada waktu 2 tahun di 2 tahun di areal parkir mobil. Iya. Kemudian dipermanenkan di areal parkir motor. Udah 5 tahun di sana. Udah 5 tahun. Oh, iya. Lalu Bang,
Ya setelah itu tuh kami tidak ada gesekan atau gimana gitu Iya. kan, lancar, usaha berjalan gitu tuh. Itu ketika ditempatkan di areal parkir itu dikenakan biaya nggak? Nggak ada Wan Pin, itu tuh cuman kami inisiatif untuk membayar uang lampu istilahnya, infak lah kami itu Wan Pin. Iya. Infak kami, tak mungkin kami sudah memakai lampu dari masjid, nggak ada inisiatif itikat baik dari kami. Setelah itu infak sama kami keluarkanlah uang kebersihan gitu Wan Pin. Uang kebersihan untuk CS gitu kan. Iya. Dan kami itu tuh setiap minggu, setiap bulan kami goro dulu tuh Wan Pin, untuk membersihkan lingkungan masjid itu tuh Wan Pin, kami pedagang itu tuh. Dan setelah ada acara di MTQ itulah kami disuruh bikin organisasi itu Wan Pin. Iya. Bikin organisasi dan dikeluarkan SK-nya oleh masjid tuh Wan Pin. Ini SK-nya. Nah, ini dia nih SK Ikatan Pedagang Kaki Lima Masjid Raya. Nah, ini dia. Nah, ternyata memang ada SK-nya. Yang mengeluarkan SK ini pengurus masjid ya? Pengurus ya. Pengurus masjid ditandatangani oleh Pak Eka namanya. saat itu Pak Eka. Eru Budiana, Itu Pak. RT-nya Wan. Oh, ini RT mana nih? 4, ini Eka nih Wan. Oh, Pak Eka ya? Iya. Nah, ini dia. Pengurus masjidnya nih. Ada Itu anunya. stempel basah itu Wan. Stempelnya basah. Iya. Ah. Stempel masjid tuh. Ada yang bilang bahwa pedagang masjid raya ini ilegal. Ini Kalau kita- ilegal ini buktinya. Ya, kita akan melihatkan masyarakat gitu, Wan. kita akan berbicara masalah fakta, Iya. data dan realita. Iya. Kalau rasanya ini ilegal, tentu tidak ada surat-surat. Tidak ada Ini surat, ada. tidak ada bukti. Mereka di-SK-kan oleh pengurus masjid. Oke bang, ini apanya nih? Iya, Wan. Habis itu bang, setelah berapa lama berjualan di areal parkir itu, kabarnya juga masalah pengusiran ini berhubungan dengan masalah penilaian. Seperti apa ceritanya nih? Jadi tanggal 22 Agustus kemarin Wan Pin, kami dikasihlah surat untuk tempat areal parkir itu tuh dikosongkan gitu Wan Pin. 22 Agustus, 22 Juli? 22 Juli. Juli. 22 Juli. Iya. 22 Juli. Jadi kami terimalah surat itu tuh dari Kesra dan ditandatangani oleh Sekda. Jadi kami berupaya untuk apa sebenarnya isi surat itu kan? Kami berupaya menemui Kesra dan kami berupaya menemui pihak masjid. Ketemulah kami sama Kesra, Pak Alamin namanya itu. Pas papasan kami dia ke masjid, kami ketemu di kantor-kantor di Masjid Raya Sumbar itu Wan Pin. Jadi katanya kami ini kapan saja bisa diusir katanya. Kata Pak Alamin. Kata Pak Alamin. Kami ini pedagang udah melalui beberapa proses Pak. Dibilangnya kami ini pedagang liar. Memang hari itu tuh surat ini kami tidak bawa hari itu Wan Pin. Katanya ada dari bawahannya kardinal itu kawan-kawan yang ngomong penggantian pengurus lama, pengurus baru, pengurus lama ini nggak berlaku lagi katanya mungkin. Jadi disitulah kami berpikir pengurus lama nggak berlaku, berarti surat-surat kami gimana nih Bang Pit? Iya, iya. Ini Buya benar yang mendisposisikan Iya. itu kan. Setelah itu tuh kami berusaha negosiasi audiensi sama pengurus dan akhirnya pengurus mengatakan tolonglah secara itikat baik, secara baik-baik keluar kalau memang ini ada penilaian. Nanti akan dikasih kompensasi, Ya. dijanjikan kompensasi sebesar 2 juta per orang per pedagang. Dan tolonglah kita bersihkan dulu ini demi masjid kita semua. Ya. Itu tuh kami pun mengerti Bang Ipin. Kami pedagang ini mengerti memang ini ikon namanya Bang Ipin. Kami sadar kami ini rakyat bawah. Istilahnya itu tuh dengan dijanjinya adanya nanti dibikin tempat baru Bang Ipin. Katanya kan nanti kami dilatih, diseragamkan katanya kan. Istilahnya memang kami tahu diri lah Wan. Iya, iya. Namanya kita
Numpang lah namanya kita numpang kan? Iya, betul. Keluarlah kami Wanipin dengan dijanjikan uang 2 juta itu, kami berharap juga alhamdulillah ada menutupi kebutuhan hidup. Dengan janjinya dulu Wanipin itu tuh pertengahan Agustus. Penilaiannya Wanipin pertengahan Agustus. Jadi pas pertengahan Agustus kami berupaya untuk menanyakan gimana kompensasi itu Wanipin. Dan sampai sekarang kompensasi itu tidak diberikan Wanipin. Ke-20 anggota itu tuh semua udah bicara pengaduan ke kami para pengurus kan. Malah ada yang berutang. Ada yang banyak janda situ Wanipin. Banyak janda ya? Banyak yang janda. Itu memang itulah kebutuhan hidup mereka hari-harian Wanipin. Dan sekarang ini banyak yang di rumah gitu Wanipin. Udah banyak yang berutang. Jadi sekarang sudah berapa lama nih dirumahkan? Itu di semenjak keluar dari Masjid Raya? Itu tuh udah sebulan Wanipin. Sebulan ya? Udah sebulan lebih. Itu apa yang artinya selain jualan ada bisnis lain enggak Bang? Enggak ada ya? Enggak ada Wanipin. Jadi semata-mata memang itulah. Memang berjualan di areal parkir itu ya? Betul Wanipin. Kemudian ketika dijanjikan uang 2 juta sampai detik ini udah keluar? Enggak ada satupun sepeser pun kami enggak ada. Sudah dikonfirmasi ke pengurus Masjid Raya? Udah berapa kali konfirmasi Wanipin. Semalam kemarin itu tuh kami konfirmasi, rupanya kami dilempar ke Basnas. Janji dari pengurus masjid dulu paling lama 3 hari Wanipin. Itu kami dijanjikan keluar secara baik-baik, paling lama 3 hari habis keluar. Iya. Biaya kompensasi dikeluarkan per orang. Tahu-tahu buktinya sampai sekarang nggak ada Wanipin. Malahan kami tidak tahu, kami dialihkan ke Basnas. Basnas ya? Iya. Kalau dialihkan ke Basnas otomatis secara pribadi kami bisa. Kami otomatis layak lah untuk menerima istilah Wanipin. Kalau Basnas itu kan memang untuk umat. Iya, betul. Siapa saja bisa mengajukan. Betul. Ya kalau begitu caranya pengurus Masjid Raya, tidak perlu diajari lah kita kan. Ya, betul, kalau soal betul. untuk mengurus ke Basnas untuk minta uang 2 juta. Betul. Iya nak. Betul. Tanpa mereka kita pasti bisa. Betul. Artinya kita berharap pengurus Masjid Raya Sumatera Barat yang hari ini yang masih sebagai pengurus agar untuk bisa apa yang dijanjikan itu ditepatilah. Betul. Iya Bang. Betul Wanipin. Dan kemarin Kamis kisruh kabarnya bentrok. Iya. Hampir terjadi pertempuran ya dengan Satpol PP ya. Betul Wanipin. Kabarnya pedagang memaksa untuk bisa masuk. Itu gimana Bang ceritanya? Itu tuh kami sudah sebulan di rumah kan Wanipin. Jadi tuntutan kawan-kawan gimana nih? Ini antara tuntutan perut ya? Masalah perut, dan ini gimana biaya hari-harian udah menumpuk. Banyak kawan-kawan itu udah berutang. Iya. Kemana-kemana gitu kan. Jadi orang kawan-kawan kompak lah istilahnya malam itu Wanipin. Gimana kita cobalah dulu untuk supaya bisa berdagang. Masalahnya besok hari Jumat Wanipin. Biasanya Jumat, Sabtu, Minggu itu tuh insya Allah lah kami dapat duit itu Wanipin. Dan kami memasukkan barang, kami pun nggak mau pula ribut Wanipin. Iya. Kami nggak ada gesekan sebelumnya sama Satpol PP. Kami nggak mau ribut, jadi malam lah kami masukin Wanipin. Malam kami masukin, apa salahnya kalau kami ingin meributkan masalah ini? Dari siang lah masuk. Siang lah kami masuk, bisa tuh Wanipin. Apa salahnya hari Jumat siang itu dilihat sama masyarakat. Kami pun mengerti Wanipin, kita ikon, ini ikon Sumbar. Jadi malu Sumbar ini Wanipin. Malam lah coba kami masukin gerobak, rupanya kami bocor Wanipin berita itu tuh, dan dihadanglah kami sama Satpol PP. Dan hari itu tuh kami berupaya dengan baik-baik Wanipin. Upaya dengan baik-baik, kami minta mohon lagi tuh supaya kami bisa berdagang. Mohonlah kami bisa berdagang selama udah sebulan kami ini dirumahkan tanpa ada penghasilan apapun, tabungan pun udah habis semua Wanipin. Itu tuh pihak dari Satpol PP tidak mengizinkan dengan alasan ada perintah. Ada perintah dari Buya Mayeldi kah? Perintah dari pengurus? Itu tuh dalam SPT-nya katanya perintah dari Kesra. Oh, dari Kesra. Dari Kesra katanya untuk pengamanan pedagang masuk katanya Bang itu. Itu setelah kami negosiasi nggak ada hasil.
Kami berupaya dobrak lagi Wanpin. Gimana lagi? Nggak ada jalan lain Wanpin. Kawan-kawan Nggak ada pilihan ya? Nggak ada pilihan lain Wanpin. Kawan-kawan pun daripada menahan perut, kata kawan-kawan, memang hari-harian butuh biaya semua. Ada bahasanya itu. Iya. Daripada becekak jo kalang-kalang, biarlah becekak jo orang kan. Iya, gitu. betul Iya. Wanpin. Jadi kami berusaha dobrak. Disitulah terjadinya crash Kisruh itu ya? Kisruh itu Wanpin. Tapi tidak ada korbannya. Tidak ada korban. Tidak ada korbannya. Habis itu kami permintaan kami cuma dua Wanpin. Kami minta kepastian dan gimana kompensasi yang 2 juta itu Wanpin. Kami minta kompensasi, datangkan Kesra yang berjanji, kami minta Iya. kepastian. Bang O ya. Iya. Bang O harus lihat nih. Betul, Coba betul. sampaikan Iya. apa permintaan daripada pedagang Beciraya. Mudah-mudahan Buya Mayeldi melihat podcast ini nih. Iya. Dan juga para pejabat negeri ini. Artinya hari ini kita menanyakan rasa dan logika. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan, logikanya pakai, rasanya dipakai. Betul. Silakan Mbak O, sampaikan. Iya. Kita harus buka-bukaan hari ini, harus betul-betul kita sampaikan. Kalau kita ingin negara ini, negeri ini kita perbaiki, Betul. dari hal kecil ini kita mulai dulu. Betul. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pedagang Beciraya Al-Minangkabawi memohon Pak kepada petinggi-petinggi Sumatera Barat, terutama Bapak Gubernur. Kami hanya mencari makan ini Pak. Kami hanya memenuhi kebutuhan hari-harian kami di sana tuh Pak. Nggak ada pilihan lain. Karena alasan penilaian kami dikorbankan Pak. Kami ini masyarakat Bapak juga nih Pak. Kami butuh makan. Sebenarnya kami yang harus diperhatikan dengan dasar kita bernegara ini Pak. Seharusnya Bapak memperhatikan kami. Kenapa nggak dari dulu kami ditata? Ya, Kenapa nggak dari dulu kami dirapikan? Makanya ada alasan penilaian kami dibuang kayak gitu Pak. Kami mohon kepada Bapak, tolonglah. Kami minta solusi Pak. Kami minta solusi. Kalau memang tempat itu mau diadakan, mau dibikin, mau dibenahi, di mana kami untuk bisa berdagang di sana Pak? Relokasi lah namanya Pak. Masalah ini kebutuhan hari-hari kami nggak ada tempat lain gitu Pak. Jadi kami juga memohon, meminta Pak. Masalah biaya kami yang dijanjikan 2 juta itu Pak. Pertamanya katanya Kesra dan dari Pemprov. Itulah kami pertanyakan itu Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Gubernur supaya memperhatikan kami pedagang ini, mencarikan solusi dan jalan keluarnya ini. Iya. Ya itulah kami memohon semua pada petinggi-petinggi di Sumatera Barat ini. Kami rencana hari menghadap ke mana? menghadap ke DPR ini. DPRD Sumbar ya. DPRD Iya. Sumbar. Jadi kami mengadukan nasib kami lah, Tuan Ipin. Ya nggak apa-apa. Iya. Artinya memang pedagang harus mengadukan nasibnya kepada wakil rakyat hari ini. Betul, Tuan Ipin. Ya, wakil rakyat kita yang ada ini di provinsi. Baik Bapak Ibu dan para pemirsa Celoteh Wanipin, apa yang disampaikan oleh Pak Octavianus mewakili para pedagang Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi agar barangkali ini menjadi perhatian oleh Gubernur Sumatera Barat dan juga oleh pejabat-pejabat tinggi daerah ini. Kenapa? Karena adanya bapak-bapak saat ini duduk di singgasana, jadi wali kota, jadi gubernur adalah karena rakyat. Perhatikanlah rakyatnya, ya. Mulai dari camat juga, bapak-bapak bisa jadi camat, bisa jadi lurah, bisa jadi pejabat, semuanya karena berkat rakyat. Ini rakyatnya lagi butuh bantuan. Artinya mereka sudah 2 kali berusaha bisa beraudiensi dengan Pak Gubernur. Sampai detik ini jangankan kabar, berita saja ataupun informasi lanjutan tidak ada. Mereka ini butuh kepastian karena mereka tidak ada gaji bulanan. Mereka ini dapatkan uang transaksi hari ini, dapat duit hari ini, beli beras, beli hal-hal yang lainnya. Itu yang pedagang, perbedaannya dengan PNS. Kalau para pejabat kan uangnya banyak, dari gaji dari negara, uang ininya banyak.
barangkali juga banyak yang berkomentar pedagang bla 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 macam-macam lah terkait dengan apa yang hari ini kita ajak berpodcast, kita undang. Kenapa? Ini panggilan jiwa saya. Firman Wanipin aja jiwanya terpanggil. Apalagi pejabat yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat harus ikut terpanggil dong. Ini baru kecil ini. Ini baru hal-hal kecil. Hanya sekelompok rakyat baru. Kalau ini kita berharap sekali lagi Wali Kota Padang, Gubernur Sumatera Barat, anggota DPRD Kota Padang dan Provinsi, semoga Anda mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ini fakta realita tanpa rekayasa. Betul ya? Betul, betul. Ini tidak ada kita rekayasa, ini murni, ya. Apalagi perlu saya ingatkan, tahun 2024 ini tahun politik. Nah, ini gawat. Ini nantinya akan berimbas kepada ya siapapun calon gubernur, calon wali kota. Sekali lagi, kalau yang jadi wali kota Padang, Gubernur Sumatera Barat itu namanya sudah ada. Ya, siapa yang mau. Tapi intinya perhatikan rakyat. Kurangi pencitraan. Pencitraan terlalu banyak, bla 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 begini harus dikurangi oleh pejabat. Kerja banyak. Karena Sumatera Barat hari ini memang betul-betul jauh tertinggal dengan daerah lain. Barangkali itu dari saya. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.